Ya. Assalamualaikum, selamat malam, Bu. Waalaikumsalam Ibu, selamat malam. Baik, di sini tadi kita sudah janjian ya Bu sebelumnya untuk perkenalan. Kemudian tadi kita juga sudah sempat chat di via WhatsApp. Ibu mau konsultasi ya tadi? Baik, sebelumnya Iya Ibu. perkenalkan saya Bidan Murel yang berjaga pada malam hari ini ya Bu ya. Nah, di sini saya sudah menutup tirai dan pintunya agar privasi Ibu tetap terjaga seperti itu. Nanti Ibu kalau boleh saya tahu ingin berkonsultasi tadi tentang setelah melahirkan ya? Iya Bu, setelah melahirkan. Jadi saya takut kalau gimana-gimana kan saya nanti gimana Bu, takut pokoknya. Baru pertama kali Bu. Ya, baik. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya dan memberi edukasi juga untuk ibunya. Nanti apakah ibu setuju dengan tindakan yang akan saya lakukan? Setuju Ibu. Waktunya sekitar 5-10 menit ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada Bu. Ada, baik. Sebelumnya saya data dulu ya untuk nama ibu. Tadi ibu siapa? Ibu Elmi. Elmi, baik Ibu Elmi. Dengan usianya berapa Bu? Usia 26 tahun. Untuk ini dalam masa nifas ya Bu, sudah berapa hari? Iya Bu, sudah hampir seminggu, mau 5 harian Bu. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur yang Ibu lakukan ya. Nanti Ibu kalau ada yang Ibu belum paham, saya tanya seperti itu. Nah, di sini nanti saya juga ada leaflet di sini. Nanti Ibu bisa lihat. Bentar ya. Ini terlihat, Bu? Nah, di sini Terlihat Bu, terlihat. saya akan mulai menjelaskan ya, Bu ya, untuk tanda 10 tanda bahaya pada kehamilan, persalinan, dan nifas. Nah, Ibu sebelumnya di masa nifas ini makannya terus-menerus atau merasa mual, muntah, seperti itu tidak? Enggak Bu, masih normal aja, masih mau makan, nggak ada yang mual, berlebihan atau muntah, enggak Bu. Ini berarti Ibu bagus ya. Kemudian ada bahaya kalau berat badan Ibu hamil itu tidak naik. Nah, malahan dia menurun pada saat nifas. Kemudian pada saat nifas itu terjadi perdarahan. Kemudian yang keempat, rasa pusing, kejang-kejang, seperti itu. Kemudian ada di sini yang lain ini untuk yang pada kehamilan ya. Jadi Ibu hanya fokus kepada yang tidak enak, dan yang terakhir ada demam tinggi pada masa nifas. Nah, nanti setelah itu Ibu nanti saya kasih edukasi juga di sini. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu pertama ini sebagai teori saja ya Bu ya. Di sini kan ada masa nifas. Nah, untuk masa nifas ini yaitu peripenium adalah masa yang dimulai setelah kelahiran ibu. Di sini setelah kelahiran ibu plasenta yang berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa ini berlangsung sekitar 6 sampai 8 minggu ya Bu ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk tanda bahaya masa nifas, yang pertama adalah ada tanda-tanda yang mengidentifikasikan adanya bahaya dalam masa nifas tersebut. Yang pertama, kalau Ibu Elmi tadi ada masalah infeksi. Nah, infeksi lokal ini, Ibu kemarin lahirannya normal ya? Untuk lahiran normal, Ibu lihat di sekitar, nanti kita cek juga, adakah pembengkakan luka pada episiotomi atau di bagian saat robekan itu. Nah, apakah yang kedua di saat di tempat yang
terjadinya perobekan tersebut, adakah nanah? Seperti itu untuk infeksinya. Kemudian yang ketiga, apakah ada perubahan warna lokal, kemudian ada pengeluaran lochia yang bercampur dengan nanah, kemudian yang kelima ada mobilisasi terbatas karena rasa nyeri atau yang biasa ibu rasakan adalah nyeri seperti itu. Kemudian yang terakhir ada temperatur ibu itu panasnya meningkat di masa nifas ini. Itu tanda-tanda infeksi lokal. Nah, kemudian ada infeksi general ya, Bu ya. Nah, infeksi general ini ibu merasa seperti tampak sakit, kemudian lelah, kemudian suhu ibu di atas 39 derajat Celcius, kemudian tekanan darah dapat menurun drastis, kemudian ada pun yang bisa meningkat secara drastis, kemudian pernapasan tuh terasa sesak seperti itu ya Bu ya, dan ibu merasa gelisah maupun demam. Nah, untuk faktor penyebab dari infeksi di masa nifas ini ada 4, Bu. Nah, yang pertama, manipulasi penolong. Jadi terlalu sering melakukan pemeriksaan dalam, alat yang digunakan itu tidak steril. Jadi kalau kita membersihkan luka bekas jahitan itu diusahakan dengan alat yang steril. Kemudian faktor yang kedua, infeksi didapat dari rumah sakit, Bu. Jadi juga kita tidak bisa menjamin di semua alat kesehatan itu sebenarnya steril atau tidak, tergantung dari pensterilan alat setelah dipakai. Kemudian yang ketiga, hubungan seks menjelang persalinan itu juga bisa menyebabkan faktor yang berbahaya ya Bu ya, infeksi pada saat masa nifas. Kemudian yang keempat, sudah terdapat infeksi intrapartum, yaitu persalinan yang lama, terlantar, ketuban pecah lebih dari 6 jam, terdapat infeksi dalam tubuh. Jadi itu tuh emang sudah dari bawaan dari dalam tubuh ibu. Seperti itu. Kemudian untuk perdarahan yang disebabkan oleh keadaan yang nggak normal ya Bu ya di rahim ibu, di sini ada subinvolusi uteri. Nah, subinvolusi uteri ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, maksudnya di sini, jadi proses pengecilan rahim ibu tuh kan, ibu kan setelah melahirkan rahimnya kan lebar nih. Melahirkan, kemudian dia kan akan mengecil kembali. Nah, tapi pada tahap ini itu pengecilan rahimnya terhambat. Nah, penyebabnya adalah infeksi pada endometrium ibu. Kemudian yang kedua ada perdarahan pada masa nifas. Nah, yang ini perdarahan terjadi selama 24 jam pertama. Jadi setelah melahirkan, dicek apakah ada perdarahan selama 24 jam atau tidak. Nah, di sini terjadinya infeksi endometrium dan terdapat sisa plasenta dan selaputnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Leishmania albadons. Nah, apa sih itu? Nah, di sini adalah infeksi yang mengenai pembuluh darah vena. Jadi, gejalanya tuh ada pembengkakan pada tungkai, kemudian terasa sangat nyeri, tampak kan bendungan ya, bendungan di pembuluh darah, kemudian temperatur suhu ibu meningkat, seperti itu. Kemudian kemudian kan masa nifas ibu juga kan menyusui ya. Nah, di sini kan ada keadaan yang tidak normal pada payudara. Nah, pada payudara ini apakah ibu merasa ada bendungan ASI atau tidak? Ya, itu tidak normal ya kalau ada bendungan. Nah, di sini disebabkan oleh penyumbatan pada saluran ASI seperti itu. Jadi, yang menyebabkan payudara ibu membengkak. Kemudian yang kedua, mastitis di sini. Infeksi ini bisa menimbulkan Ibu Elmi nanti demam, kemudian nyeri lokal, kemudian pemadatan pada mamainya, dan terjadi perubahan warna kulit pada lingkar putih. Itu biasa disebut mamai. Kemudian yang kelima, itu yang terakhir ya Bu ya, ada keadaan abnormal pada psikologis ibu. Otomatis ibu pada saat masa nifas itu ngerasa kayak capek banget ngurusin keluarga, capek banget ngurusin anak. Nah, di sini psikologis ibu pada masa nifas itu pada 3 sampai 10 hari setelah melahirkan. Apalagi Ibu Elmi ini hari ke-5 ke-6 ya, Bu ya. Nah, di sini kan postnatal blues itu biasanya muncul di sini. Biasanya disebut dengan baby blues bisa juga ya, Bu ya.
Nah, di sini kenyataannya bahwa muncul hari kelima. Nah, baby blues ini, postnatal blues, suatu kondisi di mana ibu memiliki perasaan khawatir. Ibu nih khawatir terhadap bayinya berkembang dengan baik atau tidak, kemudian ASI-nya tercukupi atau tidak, seperti itu ya. Kemudian di sini ibu juga nanti mengalami depresi pada masa nifas. Nah, karena perubahan emosi yang tadi sudah melahirkan, misalnya ada keluarga yang tidak mau membantu menyelesaikan pekerjaan yang ada di sekitar kita, ibu merasa emosi seperti itu ya. Gimana ibu? Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Belum ada. Jadi kalau kerjaan rumah itu harusnya suami juga ikut ya Bu ya, biar ngebantu kita kan sudah melahirkan, udah capek kan. Ya, Jadi betul suami harus ikut peran berarti ya Bu ya. sekali Bu. Nah di sini jadi tingkat psikologis ibu juga tidak terganggu seperti itu. Jadi untuk jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya mencoba mengevaluasi ibu ya dari apa yang saya jelaskan. Ibu sampai saat ini ada bisa menjelaskan ulang? Baik Ibu, tadi untuk bahaya-bahayanya tadi ya Bu ya, yang demam tinggi, kalau terlalu tinggi itu bisa tanda-tanda infeksi. Terus kalau ada apa namanya yang alat di rumah sakit itu kan juga ibu sama saya juga nggak bisa menentukan kan, bukan kita, saya pasien, jadi saya ya ya iya aja Bu, kan nggak ngerti kayak gitu Bu, kayak gitu. Ya, berarti dari yang saya jelaskan tadi, Bu Elmi sudah sangat bagus sekali ya untuk menangkapnya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, apabila Ibu tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti kita bisa ketemu kembali ya Bu ya, sekitar 5 hari atau 7 hari kalau Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali. Seperti itu ya Bu. Baik Ibu. Sekali ya Bu ya, Ibu sangat kooperatif sekali dalam menjalankan pemeriksaan ini. Nanti lain waktu kita bisa bertemu kembali. Seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Akhir ya Bu ya. Selamat malam. Malam Ibu.